Hai, ini Coach Cynthia lagi. Dan kali ini saya mau ngomong sedikit tentang uh, cara penggunaan uang di bisnis kita. Contohnya begini, kan ini udah akhir tahun ya. Biasanya kita udah mau mulai mikirkan apa yang kita mau beli, apa yang kita mau investasikan untuk tahun depan untuk bisnis kita. Nah, saya mendapatkan inspirasi seperti ini. Setiap aset yang kita akan beli harus membantu kita menciptakan lebih banyak penjualan. Jadi contohnya begini. Misalnya Anda bilang, saya perlu mobil baru untuk usaha saya. No problem. Ngerti, saya ngerti. Transportasi itu penting. Transportasi itu penting. Tapi apakah mobilnya boleh Avanza atau Mercedes? Jadi apa bedanya kepingin mobil baru dan perlu mobil baru? Ya, jadi perlu mobil baru asal punya rodanya 4, ya, punya mesin, pintu, ya, itu mobil. Oke. Tapi kalau udah mulai kepingin, mulainya udah mulai, wah, mesti brand ini, mesti brand itu. Right? Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apakah aset yang Anda akan investasikan itu benar-benar akan berdampak? Contohnya, ya, kalau ini cuma mobil untuk tim atau seperti apa, apakah benar-benar harus lux? Right? Apakah benar-benar harus branded? Ya, asal comfortable, asal ada AC, asal cepat, atau mungkin itu sudah cukup. Dan kalau misalnya aset yang Anda beli tidak membantu Anda membuat lebih banyak sales, misalnya mobil Avanza dan mobil Mercedes, tapi salesnya sama, tapi Mercedes kan lebih mahal, jauh lebih mahal. Jadi otomatis profit Anda dan cash flow Anda akan suffer. Jadi intinya adalah bagaimana kita investasikan di aset yang cukup baik untuk bisnis kita, tapi tidak over. Jadi cukup baik dan menambahkan sales. Nah, kalau sudah begitu, kita pikirkan sales. Satu-satunya alasan kita mau jualan adalah untuk mendapatkan profit. Nah, jadi di sini saya mau Anda memikirkan exercise untuk kuartal 4 adalah apakah selama ini Anda sudah fokuskan menjual produk-produk, service-service yang high profit? Karena kalau tidak, Anda capek kerjanya. Ya saya nggak tahu kenapa, tapi mungkin Anda kurang analisa, Anda tidak tahu cara analisanya, atau mungkin Anda asal jual, atau ya perusahaan ini udah 20 tahun jualannya begitu-begitu aja, saya ikutin aja. But apakah selama ini Anda usaha keras untuk jualan, Anda usaha keras untuk delivery, tapi profit Anda tipis? Nah kalau begitu, ya itu namanya kerja keras, bukan kerja pintar. Nah jadi untuk mengoptimalkan profit, Anda harus tahu produk seperti apa yang harus Anda fokuskan. Customer, apakah Anda menjual ke customer yang profitable? Jadi dari segi COGS, dari segi pricing, dan dari segi service, kemudahan service, apakah customer ini profitable? The next, kalau misalnya Anda sudah profit itu harus bisa menjadi operating cash. Jadi profit kan cuma teori ya. Anda nggak mungkin, pernah nggak Anda punya bisnis yang profitnya tinggi, tapi kok di bank nggak ada uang? Nah, karena oke, orang jualan, dia kasih Anda PO, Anda kasih dia invoice. Pertanyaannya, invoice-nya dibayar apa enggak? Invoice-nya dibayarnya on time atau tidak? Anda juga dapat invoice dari supplier. Pertanyaannya, Anda bisa nego waktu yang lebih panjang nggak untuk bayar? Jadi jangan-jangan Anda bayar on time ke supplier, tapi klien tidak bayar on time ke Anda. Nah itu problem di cash flow. Banyak dari Anda sudah tahu kenapa masalahnya, tapi sekarang solusinya adalah bagaimana caranya strategi-strategi untuk mendapatkan receivable yang on time, payable yang lebih longgar, dan juga kita pay attention dengan stock dan expense. Contohnya, apakah expense kita di kantor teratur? Jadi kadang-kadang kita bikin marketing strategi tidak ada hasilnya tapi diterusin, ya itu membuang cash, ya definitely. Atau kita punya stok banyak, mungkin dulu ya habis lebaran atau habis apa kita kumpulin stok banyak, tapi sekarang itu menjadi uang mati di gudang, ya. Jadi itu hal-hal seperti itu. Apakah permulaannya adalah apakah Anda tahu angka-angka Anda? Jadi kadang-kadang kita sibuk, super sibuk setiap hari, tapi apakah Anda tahu sedikit tentang keuangan?
untuk membuat keputusan-keputusan seperti ini. Untuk melihat bahwa, ups, saya punya problem. Bayangin kalau Anda sudah punya laporan yang rapih, yang setiap minggu atau bulan, tergantung laporannya, Anda bisa review dengan tim Anda. Anda bisa delegasikan kewajiban untuk mengurus stok itu ke dia, making sure jangan sampai ada uang mati segini banyak, membuat strategi untuk dealing sama supplier, sama dealing sama klien itu untuk orang lain, making sure kita punya receivable days-nya segini, payable days-nya segitu ya. Kita bisa analisa produk by profit margin, nah itu tugasnya siapa, dan kita punya guideline. Nah, bagi banyak sekali business owner, masalah utamanya adalah bukan karena mereka tidak tahu teorinya. Masalah utamanya adalah mereka tidak tahu bagaimana mulai membuat laporan-laporan yang membantu mereka melihat apa masalahnya. Karena di bisnis masalahnya kadang-kadang banyak kan. Dan karena dia tidak tahu masalahnya, dia tidak tahu mau fokusnya di mana setiap minggu. Jadi fokusnya selalu di mana? Jualan. Actually no. Challenge saya kepada Anda adalah bagaimana Anda bisa meningkatkan profitabilitas bisnis Anda tanpa menambahkan klien baru. Saya yakin kalau Anda tahu cara diagnosa bisnis Anda sedikit tahu tentang keuangan, dan itu tidak ribet. Saya aja seorang jurusan psikolog yang sekarang punya bisnis, dan saya jadi senang sama keuangan karena itu benar-benar simple dan banyak logikanya. Dan kalau Anda bisa mengetahui itu, it's a start. Anda sudah memulai punya tools untuk bilang, oh oke, ini saya ada masalah, di sini nggak masalah. Jadi bukan hanya sehari-hari hanya jualan. Jualan adalah mindset seorang karyawan. Anda seorang pengusaha. Ya, tugas Anda bukan hanya jualan. Tugas Anda adalah mengoptimalkan operations dan mengoptimalkan profit Anda dari segala usaha orang-orang Anda. Ya, orang-orang Anda kerja keras, kenapa profitnya cuma segini? Kenapa cashnya cuma segini? Okay? So, I challenge you dalam 1 minggu ini, find out bagaimana caranya Anda bisa meningkatkan profit Anda tanpa menambahkan customer. Jadi kalau Anda tambah banyak customer itu lebih banyak bonus. Tapi dengan apa yang Anda sekarang punya, dengan omset Anda sekarang, bisa nggak profit dan cashnya lebih naik? Dan pada saat kita coaching banyak pengusaha, jawabannya biasanya bisa. Okay, so if you need more help, di kantor Action Coach Jakarta Selatan ada DVD sekitar 4 jam, Financial Mastery for Entrepreneurs. Di situ kita tidak mau mengajarkan Anda menjadi akuntan, ya saya juga nggak mau, but it's really fun, dan bagaimana membaca dan menganalisa laporan keuangan. Dan ini workshop yang diadakan oleh Coach Marvin dan Coach Cahyadi, kita rekam, dan kita punya software juga untuk membantu Anda menganalisa keuangan Anda. Tujuan kami adalah mempermudah Anda mendiagnosa problem Anda dan juga mencari solusi. Oke, sampai kita ketemu lagi di video blog berikutnya.